Oke, silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sediaan kuku, mulut, dan toileters. Di sini kami beranggotakan dari saya sendiri, Astrida Anggraini. Yang kedua ada Febrianto Martapuan Pandansitepu. Dan yang ketiga ada Usnul Hasanah. Yang pertama, itu kosmetika. Kosmetika berasal dari kata Yunani atau kosmetikos yang berarti keterampilan menghias atau mengatur. Kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan, seperti epidermis atau kulit, rambut, kuku, bibir, gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan. Dan digunakan juga untuk menambahkan daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Yang selanjutnya itu ada anatomi kuku. Keadaan kuku seperti halnya keadaan kulit dapat menentukan kesehatan umum dari badan. Kuku yang sehat dan normal adalah kuat, kenyal, dan memperlihatkan warna kemerah-merahan. Dan permukaan licin, melengkung, dan bersih tanpa terdapat lubang atau ombak di bagian tepi. Kuku terbentuk dari keratin yang mengandung asam amino. Yang selanjutnya sediaan kuku. Salah satu jenis kosmetik adalah kosmetik kuku. Kuku merupakan alat tambahan kulit yang mempunyai fungsi fisiologis untuk melindungi ujung jaringan fungsi etis untuk penunjang penampilan. Secara umum, kosmetika bertujuan untuk membantu manusia meningkatkan rasa percaya diri pada seseorang. Bentuk-bentuk dari sediaan untuk kuku adalah sebagai berikut. Yang pertama ada top coat atau sediaan kuku yang digunakan setelah pewarnaan kuku agar tidak retak dan terkelupas. Yang kedua ada nail dry, yaitu sediaan kosmetika yang yang mempercepat pengeringan, pewarnaan kuku dan memberikan kesan kilau pada kuku. Yang ketiga ada nail extender atau nail elongator, yaitu sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberikan kesan kuku yang pendek sehingga tampak lebih panjang. Yang keempat ada nail strengthener, yaitu sediaan kosmetika yang digunakan untuk membantu menguatkan kuku yang rapuh. Yang kelima, itu ada nail hardener, yaitu sediaan kosmetika yang digunakan untuk membuat kuku tidak rapuh. Yang selanjutnya itu ada pewarna kuku, yaitu sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberikan warna pada kuku. Salah satu sediaan untuk kuku yaitu cat kuku. Cat kuku adalah sediaan kosmetika terbesar yang sering digunakan dalam sediaan untuk memperindah dan merawat kuku. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh cat kuku adalah yang pertama, cairan harus dioleskan dengan rata, yang kedua, tidak berlendir dan bila sudah kering tidak mengelupas. Yang ketiga, tidak mudah retak-retak dan tidak bersisik. Yang keempat, warna harus rata dan homogen serta stabilitas pada penyimpanan. Yang kelima, harus cepat kering dan membentuk lapisan yang halus. Yang keenam, tidak berbahaya serta tidak merusak serta mengiritasi kuku dan kulit sekitarnya. Yang selanjutnya itu ada formula suatu cat kuku terdiri dari yang pertama, primary film foamer adalah zat-zat yang dapat membentuk lapisan film halus pada permukaan. Yang kedua, secondary film former pada umumnya tidak membentuk lapisan karena merupakan larutan jernih mendekati air dan berguna untuk membentuk lapisan kuku menjadi lebih meningkat, lebih tahan lama dan lebih tahan air dan lapisan yang terbentuk tipis. Yang ketiga ada plastiziner adalah zat-zat yang berguna untuk melembutkan dan memberikan elastisitas pada lapisan cat kuku yang terbentuk. Yang keempat, pelarut, yang merupakan bagian yang menguap
dari suatu cat kuku, berguna untuk mendeskripsikan zat-zat atau film former dan zat-zat yang tidak dapat larut serta tak menguap hingga didapat suatu suspensi yang homogen. Yang kelima itu ada zat warna. Penggunaan diatur oleh Undang-Undang FD dan C. Pada umumnya merupakan zat warna sintetis, sangat berguna untuk memberikan efek keruh atau gelap pada lapisan dan kuku akan terlihat lebih bagus dan indah. Yang keenam itu ada zat pengisi. Kadang-kadang diperlukan agar terbentuk cat kuku yang transparan. Untuk diperlukan zat pengisi yang berwarna seperti pelangi, misalnya guanin yang harus dilarutkan dahulu dalam butil asetat, baru ditambahkan ke dalam larutan nitroselulosa. Yang ketujuh, pada umumnya pabrik cat kuku terdiri dari dua bagian. Bagian pembuatan basis atau dasar cat kuku, yang kedua bagian pencampuran. Pemeriksaan hasil harus dilakukan terhadap lama pengeringan, kekentalan, kelembutan warna yang terbentuk, pengolesan, ketahanan terhadap air, penggerusan, daya lekat, dan kelihatannya. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lama pengeringannya. Yang kedua, kehalusan alirannya. Ketiga, daya kiatnya. Yang keempat, kekerasan lapisan. Yang kelima, warna yang terbentuk. Yang keenam, pengolesan atau penggunaannya. Yang ketujuh, ketahanan terhadap air. Yang kedelapan, daya lekat. Yang kesembilan, kekentalan atau viskositas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febri. Maaf, sediaan mulut. Salah satu sediaan mulut yang digunakan untuk menjaga kesehatan gigi yaitu pasta gigi. Pasta gigi ini digunakan untuk membersihkan atau mengurangi pembentukan plak serta untuk memperkuat gigi terhadap karies gigi. Nah, biasanya pasta gigi ini digunakan untuk membersihkan sebuah bakteri yaitu Streptococcus mutan. Selanjutnya dia. Gigi adalah bagian yang keras yang terdapat pada mulut, serta memiliki struktur yang bervariasi yang memungkinkan untuk melakukan banyak tugas. Fungsi utama gigi yaitu untuk merobek dan mengunyah makanan pada beberapa hewan, terutama karnivora, sebagai senjata. Akar dari gigi tertutup oleh gusi. Gigi memiliki struktur pelindung yang disebut sebagai email gigi, yang dimana email gigi ini yang membantu mencegah lubang pada gigi. Pasta gigi. Pasta gigi adalah bahan semi berair, semi solid yang digunakan bersama dengan sikat gigi untuk membersihkan plak. Pasta gigi ini biasanya digunakan pada saat menggunakan sikat gigi. Tujuannya untuk meningkatkan kebersihan rongga pada mulut. Fungsi pasta gigi yaitu untuk membersihkan gigi yang dianggap sebagai manfaat kosmetik. Serta fungsi lain dari pasta gigi yaitu untuk meringankan iritasi karena serangga atau luka melepuh, menghilangkan noda, menyingkirkan goresan krayon pada dinding, mengkilapkan perhiasan, menghilangkan bau pada botol susu, menghilangkan bau tidak sedap, meredakan jerawat yang meradang, dan menenangkan luka bakar ringan. Jenis-jenis pasta gigi. Jenis-jenisnya ada pasta gigi anti keras, pasta gigi anti plak, dan pasta gigi pemutih, serta pasta gigi hipersensitivitas, dan pasta gigi herbal. Di mana pasta gigi anti keras yaitu seperti semacam spaghetti gigi anti karies,
adalah contohnya Colgate, Pepsodent, dan Fluorodin. Sedangkan pasta gigi anti plak ini di mana pasta gigi ini digunakan untuk antimikroba yang terabsorpsi ke permukaan oral tetapi tidak menimbulkan stain. Contohnya merek dagangnya anti plak. Kemudian pasta gigi pemutih, contohnya yang beredar di pasaran yaitu Berlian dan Opal. Pasta gigi hipersensitivitas, contohnya Colgate Sensitive, Sensodyne, dan Sensodyne F. Sedangkan pasta gigi herbal, di mana pasta gigi herbal ini merupakan pasta gigi yang mengandung bahan alami, seperti daun sirih, siwak. Tentang pasta gigi yang mengandung herbal, telah banyak bahan yaitu baking soda dengan nama ilmiah natrium bikarbonat dan aluminium oksida di kalsium fosfat dan kalium karbonat. Dan di mana menurut Mulyana ini bahan abrasif ini digunakan sekitar 20-50%. Sedang yang kedua adalah udara 20-40% yang digunakan, di mana air dalam pasta gigi ini bekerja sebagai pelarut. Yang ketiga humektan, dipakai 20-35%. Yang selanjutnya bahan perekat, contohnya dan permen karet selulosa digunakan biasa dipakai adalah natrium lauryl sulfat yang juga memiliki efek antibakteri. Kemudian penambah rasa biasanya dipakai daun mint, kayu manis, serta stroberi. Kemudian bahan terapatik, bahan yang biasa ditambahkan dalam pasta gigi adalah tepung, bahan desintetisasi, bahan antimikroba, bahan pemutih, dan bahan pengawet. Sediaan toiletries. Sediaan toiletries adalah di mana produk-produk ini ditunjukkan untuk kebutuhan mandi seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sebagainya. Produk-produk yang biasanya ada di kamar mandi atau toilet. Nah, salah satunya sampo. Sampo ini berguna untuk membersihkan kulit kepala dan rambut dari berbagai kotoran yang melekat. Formula sampo ini setidaknya mengandung bahan yang berfungsi sebagai surfaktan, thickeners, dan foaming agent, serta conditioning agent. Selain itu, kadang juga ditambahkan bahan yang berfungsi sebagai pengawet, parfum, pengatur pH, pengatur viskositas, antimikroba, dan bahan-bahan yang aman dan mudah terdegradasi sebagaimana kosmetik perawatan tubuh lain. Selanjutnya ya. Sampo harus memiliki sifat yaitu sebagai pembentuk busa yang terbentuk dengan cepat, lembut, dan mudah dihilangkan dengan membilas menggunakan air. Sampo harus mempunyai sifat detergenasi yang baik tetapi tidak berlebihan, karena jika tidak kulit kepala menjadi kering. Serta sampo harus dapat menghilangkan kotoran serta tidak mengiritasi kulit kepala dan mata. Serta sampo juga harus tetap stabil. Thank you. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Asridia.
itu tadi yang bisa kelompok saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Kan, jika ada yang mau bertanya. Saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Latif Fatul Amalia, izin bertanya. Tadi pada formula cat kuku itu terdapat jenis pelarut. Yang saya tanyakan, pelarut apa saja yang paling banyak digunakan dalam cat kuku tersebut? Terima kasih. Maaf Latifah, bisa diulangin? Pada formula cat kuku kan terdapat pelarut ya tadi. Yang saya tanyakan itu pelarut yang paling banyak digunakan dalam cat kuku tersebut itu apa saja? Apa saja? Oke, silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Ini usmulnya tadi tidak masuk. Iya, Ibu. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada tadi saya mau tanya. Tadi kan ada nail strengthener sama nail hardener ya. Fungsinya sama-sama untuk memperkuat kuku yang rapuh. Terus perbedaannya ada di mana? Sama satu lagi, cara untuk mengevaluasi kutek, sediaan kuku itu seperti apa? Tadi kan ada beberapa ya. Cek lamanya kekeringan, cek viskositas, cek kekilauan. Nah, itu cara ngeceknya seperti apa? Sebelumnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Latifah. Tadi kan formula zat pelarut, pelarut apa saja sih biasanya yang digunakan buat zat pelarut cat kuku? Itu biasanya kalau untuk pelarut aktifnya biasanya ada butil asetat, amil asetat, aseton. Kalau pelarut campurannya itu ada alkohol. Terus untuk pelarut diulennya itu ada silen sama taulen. Terima kasih, Dea. Ya, sama-sama. Oke.
Ibu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu yang bagaimana cara evaluasi untuk zat untuk cat kuku. Itu kan ada yang pertama lama pengeringan. Itu dapat dilakukan dengan menipiskan sampai berat 0,2 gram pada sebuah lempeng gelas, lalu diletakkan dalam oven. Pada interval waktu yang tertentu, itu dipanaskan. Setelah itu ditimbang, kemudian berat yang timbang yang hilang itu disebut sebagai zat yang tidak menguap. Zat yang tidak menguap ini itu untuk menentukan waktu pengeringan zat kukunya, suatu cat kukunya. Untuk kehalusan alirannya itu diperiksa dengan mengoleskan pada lempengan kaca setebal 1,5 inci dan dilihat bebas zat asing atau ada gumpalan atau tidaknya. Terus untuk daya kilatnya itu dapat disamakan dengan standar. Untuk kekerasan lapisannya itu diperiksa dengan mengoleskan cat kuku pada lempeng, kemudian dikeringkan selama 48 jam, lalu ditekan dengan ibu jari. Yang selanjutnya itu kan ada warna yang terbentuk, itu dapat diperiksa dengan mengoleskan pada lempeng kaca hitam atau putih, kemudian dibandingkan dengan master color standar. Selanjutnya, itu pengolesan atau penggunaan dapat diperiksa dengan melihat setelah dioleskan apakah pada lapisan yang terbentuk ada gelembung udara atau tidak, dan apakah gelembung udara tersebut cepat pecah atau tidak. Lalu untuk ketahanan terhadap airnya dapat diperiksa dengan menggunakan 3 lempeng kaca yang diolesi dengan cat kuku, kemudian dikeringkan dalam oven selama 24 jam, kemudian ditimbang, lalu dimasukkan di atas penanggas air selama 24 jam. Bila telah dikeringkan dengan kertas saring, lalu ditimbang apakah tahan terhadap uap air atau tidak. Untuk daya abrasinya dapat diperiksa dengan digosok-gosokkan atau apakah ada yang lepas atau tidak. Untuk daya lengket diperiksa dengan mengoleskan pada lempeng kaca, dikeringkan selama 24 jam pada suhu kamar, lalu dilihat daya lekatnya. Untuk kekentalan atau viskositasnya dapat dilihat dengan alat viskometer. Perlu diketahui ya, walaupun sediaannya ini sediaan kosmetik, apalagi ini hanya untuk penggunaan luar, misalnya hanya untuk kuku, ternyata cukup banyak ya dan cukup kompleks pemeriksaannya untuk menjamin kualitas sediaan tersebut. Nah, makanya produsen kosmetik ini harus benar-benar produsen yang kompatibel atau yang punya kemampuan yang cukup untuk memproduksi barang yang berkualitas tersebut. Ya, jadi jangan lagi beli kosmetik-kosmetik yang murah tapi tanpa memiliki izin BPOM. Ya. Satu lagi pertanyaannya, silakan.
mungkin mau tugel priman. Tugel ke priman. Oh, tes. Oh, pada tugel. Cek sambil menunggu kelompok 13 mencari jawabannya. Slide saya terlihat jelas kah? Cek slide-nya terlihat. Jelas, Ibu. Iya, Ibu, terlihat. Okay. Terlihat, Ibu. Kita tambahkan sedikit tentang sediaan kuku, sediaan mulut, sama toiletries. Nah, untuk yang toiletries tidak akan dibahas karena kemarin sudah cukup banyak ya. Ada yang bahas shampoo, kemudian sabun juga kurang lebih sama kan ya. Nah, tadi kuku yang sehat itu sudah dijelaskan ya, bahwa dia permukaannya halus, terus tidak ada kutikula, kemudian tidak ada kuku yang berlebihan. Dari segi bentuk juga dia rata, kemudian cenderung translusen, bening, dan agak keping-pingan. Itu ciri kuku yang sehat. Kalau kukunya kekuningan atau kukunya warnanya kusam, nah itu salah satu ciri kuku yang tidak sehat. Nah, kemudian sediaan. Ini sebenarnya bukan sediaan, tapi suatu metode untuk memperbaiki struktur dari kuku yang paling kita kenal. Kalau ke salon mani-pedi, ya kan? Ada yang belum pernah mani-pedi, pasti sudah kan ya? Nah, mani-pedi ini medi untuk kuku tangan, pedi untuk kuku kaki. Nah, biasanya dalam proses mani-pedi ini kukunya direndam air hangat, kemudian air hangatnya itu biasanya mengandung deterjen atau sabun yang mild, yang ringan, agar si kukunya itu cenderung lebih soften, cenderung lebih lunak. Nah, kemudian ditambahkan juga alkalin, biasanya isinya 0,4% sodium dan potasium hidroksida, diaplikasikan 5-10 menit. Ini tuh berguna untuk melarutkan ikatan disulfida pada keratin. Tadi kan kuku terdiri dari keratin ya. Nah, ketika ikatan disulfida pada keratinnya itu terlarut, maka dia itu akan lebih lunak. Ketika akan lebih lunak, nanti dihaluskannya akan lebih mudah, biar permukaannya jadi lebih halus. Kemudian ada cat kuku. Cat kuku itu dibagi menjadi 3. Ada base coat, nail polish, sama top coat. Kalau kita pakai sendiri mungkin cuma pakai nail polishnya doang ya. Tapi kalau ke salon gitu biasanya pakein basisnya dulu, baru nail polish, baru top coat. Nah, base coat ini sebenarnya dia lapisan yang bening agar si nail polishnya bisa terikat kuat di kuku kita. Tapi nail polish ini tidak terikat secara langsung ke kuku kita, tapi terikatnya ke base coat ini, sehingga kuku kita cenderung lebih sehat dan terlindungi dari staining atau zat warna. Kemudian nail polish-nya adalah cat kuku yang mengandung warna itu, dan yang terakhir adalah top coat. Top coat ini juga translusen, transparan, bening ya. Isinya biasanya nitroselulose dan resinnya hanya sedikit. Ini untuk membuat si cat kukunya lebih tahan lama karena terlindungi dari permukaan luar. Bahan-bahannya tadi sudah disebutkan. Oke, ini less than 1 minute. Kita stop dulu ya, nanti join lagi.